Allah kumpulkan kita kembali di majelis ilmu ini untuk sejenak kita tafaqquh fiddin, mempelajari agama kita Islam, terkhusus pembahasan tentang akidah. Dan alhamdulillah kita telah sampai di bab yang kelima, bab du'ai ila syahadati alla ilaha illallah, bab tentang berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah, bab tentang berdakwah kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan dalil yang dibawakan adalah surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku, jalan dakwah, berdakwah kepada Allah di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas hikmah, di atas kebijaksanaan, di atas kelemah lembutan, dan seterusnya. Pun sudah kita jelaskan tentang syarat-syarat dalam dakwah. Sedikit mengulang, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Masih ingat apa itu syarat-syarat dalam dakwah? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, ikhlas. Oh, tinggal nyontek Pak, nggak adil ini. Tinggal baca aja jadi. Pertama, ikhlas. Yang kedua, seseorang harus mengilmui ilmu syar'i yang mau didakwahkan. Yang ketiga, hikmah, bijaksana dalam memilih kata, dalam bersikap. Yang keempat, ma'rifatul halil mad'u, mengetahui kondisi psikologis orang yang didakwahi, dia itu orang tua atau orang yang muda atau orang sebaya. Yang terakhir, bersabar dalam dakwah, karena bagaimanapun dakwah yang kita serukan, walaupun benar, pasti ada orang yang tidak suka, itu pasti ada. Tidak mungkin semua orang itu suka, pasti ada yang tidak suka. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, dakwahnya yang paling terbaik, paling lembut, paling hikmah, paling bijaksana saja banyak yang tidak suka. Apalagi dakwahnya kita, pasti banyak menentang. Walaupun kebenaran yang kita bawakan, walaupun yang kita bawakan Al-Quran, walaupun yang kita bawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu ada saja orang yang tidak suka. Itu sudah sunatullah sudah. Nah, baik. Kita lanjutkan dalil kedua tentang dakwah kepada kalimat la ilaha illallah, dakwah kepada tauhid ini. Dalil kedua, sebuah hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, beliau Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Qala lahu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, kau nanti ke Yaman akan mendatangi ahlul kitab, akan mendatangi ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayatin
ila ayyu wahidullah. Hendaknya, kata Rasulullah SAW kepada Mu'ad, yang pertama kali engkau dakwahkan, yang pertama kali engkau sampaikan kepada mereka, penduduk Yaman itu, ahli kitab tadi, yaitu syahadat, bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar melainkan hanya Allah saja yang benar. Artinya mentauhidkan Allah. Pertama kali dakwah apa? Tauhid duluan. Fa in ata'uka lidzalik, kalau mereka mengikuti engkau, kalau mereka mematuhi dakwahmu, dakwah apa tadi? Dakwah tauhid, dakwah syahadat la ilaha illallah. Kalau sudah mereka mentaati kau, patuhi engkau tentu dakwah tauhid tadi, fa'alimhum anallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Baru ajari mereka, kasih tahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam satu hari satu malam. Sudah dikasih tahu tentang syahadat tauhid, baru mendapatkan apa? Sholat. Terpenting ini, terpenting ini. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mematuhi engkau, sudah menerima dakwah untuk ajakan sholat tadi, fa'alimhum anallaha iftarada alaihim shadaqatan tu'khadu min aqniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Kasih tahu mereka, ajari mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara kalian, lantas diberikan kepada orang-orang fakir di antara kalian. Sudah keberapa ini tadi? Sudah keberapa ini? 3. Masa sudah ngantuk? Nah, pertama apa tadi? Syahadat, terus sholat, terus zakat. Nah, fa'inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mematuhi engkau, kalau mereka sudah mengikuti ajakan untuk berzakat tadi, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhkanlah dirimu dari harta-harta yang mereka sukai, tahanlah dirimu dari harta yang mereka senangi. Artinya jangan ambil harta mereka yang mereka suka dengan harta itu. Wattaqi da'watal mazlum, dan bertakwalah, takutlah kepada doanya orang-orang yang dizolimi. Takutlah kepada doanya orang-orang yang dizolimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab, dikarenakan tidak ada hijab, tidak ada pemisah antara doanya orang yang dizalimi dengan pengabulan dari Allah. Doa orang yang dizalimi Allah kabulkan. Takutlah dengan hal itu. Artinya apa? Takut menzalimi orang. Karena di saat orang yang dizalimi berdoa, Allah kabulkan. Nah, akhrajahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, baik. Fil hadis, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, masyru'iyatu irsalid du'ati ilallah ta'ala wa ta'limuhum, disyariatkannya mengirim seorang dai untuk berdakwah di jalan Allah, agar dai ini mengajari kaum muslimin. Disyariat
mensyariatkannya, mengirim dai, ustadz dan seterusnya agar berdakwah di jalan Allah, agar dai ini mengajari kaum muslimin. Teramat banyak kaum muslimin yang tidak tersentuh oleh dakwah. Teramat banyak kaum muslimin yang tidak faham tauhid, tidak faham akidah yang benar, tidak faham sholat yang benar. Terlalu banyak itu. Makanya bagi seorang disyaratkan untuk itu. Jangan sibuk mengurusi fitnah yang ada. Terlalu banyak orang-orang di luar sana yang tidak tersentuh dakwah. Jangankan orang-orang di luar sana, jangankan orang-orang di pedalaman. Bahkan mungkin di lingkungan kita saja masih banyak orang yang tidak kenal dakwah. Masih banyak orang yang tidak kenal tauhid itu seperti apa. Masih banyak orang tidak paham bahaya kesyirikan sebesar apa. Itu PR kita bersama. Jangan sibuk bertekak ribut masalah hal-hal yang harusnya kita bisa bertoleransi. Nah, jadi faedah pertama di sini yaitu disyariatkannya apa? Mengirim dai di jalan Allah agar dai ini mengajari kaum muslimin. Nah, baik, itu faedah pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Abbas. Faedah pertama, disyariatkan mengirim dai untuk berdakwah di jalan Allah. Mengirim dai untuk berdakwah di jalan Allah. Nah, dan ini Rasulullah SAW kerjakan. Yang mengutus siapa tadi? Mengutus siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi pengajar, menjadi hakim, menjadi dai di bulan Rabiul Awal di tahun ke-10 sesudah hijrah Rasulullah SAW. Jadi diutusnya Mu'adz di bulan Rabiul Awal di tahun 10 sudah hijrah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ini dengan sahabat yang lain, yaitu sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Jadi dua sahabat yang diutus. Siapa tadi? Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari. Ini sengaja kitabnya langsung saya terjemahkan, nggak saya baca satu-satu. Kalau dibaca satu-satu waktunya tidak cukup biasanya, nggak muat waktunya. Nah, kita petik yang kira-kira poinnya saja. Nah, Mu'adz bin Jabal diutus ke Son'a di Yaman, daerah Son'a, ibu kota Yaman, Son'a. Adapun Abu Musa al-Ash'ari diutus ke Aden, daerah Aden. Dan lantas Rasulullah SAW memerintahkan mereka berdua. Siapa tadi? Mu'adz bin Jabal sama Abu Musa al-Ash'ari. Apa pesan Rasulullah SAW? Hendaklah kalian bersatu, tolong menolong, dan jangan berselisih. Bersatu, tolong menolong, dan jangan berselisih. Hendaklah kalian berdua mempermudah, jangan mempersulit. Mempermudah, jangan mempersulit.
Sampaikanlah kabar gembira kepada manusia dan jangan engkau membuat manusia lari menghindar. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Poinnya apa? Bersatu, tolong menolong, jangan berantem, jangan berselisih. Rasulullah SAW wasiatkan itu. Bersinergi dalam dakwah. Pesan Rasulullah SAW. Dan permudah, jangan membuat seorang jadi alergi dengan dakwah. Artinya seseorang itu jadi senang dengan agama, seseorang itu jadi senang dengan ibadah. Jangan dipersulit. Sebagian orang baru berdakwah di sebuah tempat, wah langsung dihabisi semua orang. Saya pernah di sebuah tempat, besok tepatnya, biasanya Selasa malam Rabu itu, ke sebuah daerah. Di sana Muslim itu minoritas, mayoritas orang kafir, Muslimnya minoritas. Di tempat sebelumnya saya pernah main di sebuah tempat, ada orang yang bercerita tempat yang lain. Yang di tempat yang lain ini Muslimnya mayoritas, cuma beberapa yang kafir. Salah satu tokohnya cerita, Ustadz, dulu di sini ini nggak ada orang kafirnya, semuanya Muslim. Jadi satu kampung ini mu'alaf bareng-bareng gitu loh. Sudah, tadi ada 10 keluarga yang dia kembali murtad. Kenapa begitu? Penasaran saya. Dia ceritakan, dulu ada dai dari Tanjung itu ke sana. Baru masuk Islam, ada dari Tanjung ke sana. Semuanya nggak boleh. Ini nggak boleh, ini salah, ini harus, begitulah. Terakhir orang yang 10 ini, ya sudahlah, kembali kafir lagi, balik Kristen aja lagi. Saya dulu nggak pernah dilarang-larang di sini, kok belum apa-apa dilarang-larang. Coba. Rasulullah SAW sudah berpesan, permudah, jangan dipersulit. Yang prioritas apa dulu? Yang prioritas apa dulu? Akidah dulu dibeneri. Akidah dulu dibeneri. Baru yang lain-lainnya. Sebagian orang, ya Allah, orang baru kenal agama, membahas hal-hal yang seharusnya belum perlu dibahas. Nah, jadi dari hadis Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'adz ada hikmah di situ. Yang prioritas apa dulu? Urutannya apa tadi? Akidah, tauhid, baru sholat, baru zakat, dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW katakan kepada Mu'adz tadi apa? Innahu ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi ahlul kitab. Ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa sih? Yahudi dan Nasrani. Orang yang mendapat kitab dari langit. Yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah SAW sabdakan, sembelihan ahlul kitab halal dimakan. Sembelihan ahlul kitab halal dimakan. Kadang sebagian orang gak mau makan, wah baca bismillah atau enggak nih? Gitu. Enggak. Rasulullah SAW mengatakan apa? Sembelihan ahlul kitab halal dimakan. Dan Rasulullah SAW pernah dihadiahi orang Yahudi daging kambing. Rasulullah makan. Rasulullah makan. Itu dalil halalnya sembelihan ahlul kitab. Rasulullah nggak nanya tuh, ini udah baca bismillah belum menyembelihnya? Enggak. Enggak. Nah, jadi sembelihan ahlul kitab halal dimakan. Selain ahlul kitab haram dimakan sembelihannya. Selain ahlul kitab haram dimakan. Ahlul kitab tadi siapa? Yahudi dan Nasrani. Halal dimakan. Boleh dimakan.
Nabi yang mengajarkan, bukan kata saya ini. Nah, baik. Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahli kitab. Ini kisi-kisi dari Rasulullah SAW. Apa itu? Engkau akan mendatangi ahli kitab. Artinya apa? Engkau akan mendatangi orang yang punya ilmu ini. Ahli kitab punya ilmu enggak? Punya ilmu, berilmu mereka. Artinya punya latar belakang akademisi ini. Bukan orang bodoh yang kau datangi ini. Nah, itu. Di sini Rasulullah SAW menerangkan apa? Hal madu, keadaan orang yang didakwahi. Kita perlu tahu itu. Bahwa kalau kepada orang berilmu, berarti nanti cara berbahasa kita pilih, sikap kita pilih. Berbeda menghadapi orang yang punya ilmu dengan orang yang bodoh, beda sikap kita. Walaupun poin yang disampaikan sama, beda sikapnya, beda caranya. Nggak bisa cara kita kepada orang bodoh kita gunakan kepada orang berilmu, nggak masuk itu. Beda poinnya. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Engkau akan datang ahlul kitab. Artinya mereka orang punya ilmu ini. Artinya Mu'adz bin Jabal agar tahu kondisi orang yang didakwahi, dan Mu'adz bin Jabal agar lebih siap menghadapi mereka karena orang punya ilmu. Nah, faedah yang kedua, ba'sun Nabi SAW rajulan wahidan wa fihi qabul khabarul wahid wa in kana fil aqidah. Rasulullah SAW mengutus seorang laki-laki yaitu Mu'adz ke Yaman. Ini sebagai dalil. Dalil apa? Bolehnya khabar wahid, hadis ahad sebagai dasar bagi akidah. Bolehnya hadis ahad dijadikan dasar sebagai akidah. Hadis ahad bisa menjadi dalil, menjadi dasar untuk akidah. Karena ada beberapa orang yang punya pemahaman kalau hadis ahad tidak boleh dijadikan dasar akidah. Hadis ahad itu apa sih? Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Itu hadis ahad itu. Apa tadi? Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, nggak sampai derajat mutawatir yang banyak. Sebagian golongan mengatakan hadis ahad tidak boleh menjadi dasar bagi akidah. Terbantah dengan hadis ini. Buktinya apa? Rasulullah SAW mengutus satu orang. Siapa tadi? Mu'adz ke Son'a. Satu orang ngejar akidah. Ini dalil bolehnya hadis ahad sebagai dasar bagi akidah. Terbantahkanlah pendapat yang mengatakan hadis ahad tidak boleh jadi dasar akidah. Terbantah itu. Buktinya Rasulullah mengutus satu orang. Dan aneh juga sebagian mereka ini. Anehnya gimana? Mengatakan hadis ahad tidak boleh jadi dasar bagi akidah. Lantas sebagian menanyakan, kalian percaya nggak dengan hadis innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Ini hadis tentang apa? Tentang akidah ini, keyakinan kan, niat. Tentang keyakinan, tentang niat. Innamal a'malu binniyat, tentang akidah, tentang keyakinan. Kalian percaya hadis itu? Percaya. Baik. Kalian tahu enggak? Hadis ini termasuk hadis ahad ini. Hanya dari jalan Umar bin Khattab saja, radhiyallahu an. Enggak ada sahabat lain. Muaranya pasti di Umar bin Khattab tok, satu orang tok. Akidah ini.
Apakah kalian berani mengatakan hadis ini nggak bisa dipakai dengan dasar hadis ahad? Cuma satu Umar tuh meriwayatkan ini. Apakah kita katakan, oh nggak bisa ini jadi dasar, kenapa hadisnya ahad? Cuma dari Umar saja? Nggak bisa. Semua dunia Islam mengakui hadis ini. Yang hampir-hampir kita semua hafal kan? Innamal a'malu binniyat. Hafal kita ini. Hadis ahad itu. Hadis tentang akidah itu. Niat perbuatan hati tentang akidah itu. Nah. Dan golongan ini pun di negeri kita berkembang. Golongan ini di negeri kita berkembang. Biasa mereka melawan pemerintah dan seterusnya. Mereka berpendapat hadis ahad tidak boleh menjadi dasar bagi akidah, itu salah. Rasulullah nyuruh satu orang, Mu'adz bin Jabal, ke Yaman, ke Son'a, satu orang. Nah, baik. Yang keberapa ini? Ketiga, lam yashtarit ayaman ma'dudatan lid-da'wah wa yamkusu indahum hasbu hajatihim. Faedah ketiga, tidak disyariatkan untuk di tempat berdakwah, berdiam di tempat dakwah dalam jumlah hari tertentu. Tidak disyariatkan untuk berdiam di tempat berdakwah ditentukan harus sekian hari gitu. Akan tetapi berdiamnya seorang di tempat dakwah sesuai kebutuhan. Tidak disyariatkan pokoknya dakwah di tempat ini harus sekian hari, menentukan bilangan hari. Tidak disyariatkan menentukan bilangan hari dalam dakwah. Menentukan bilangan hari dalam dakwah. Karena ada sebagian golongan seperti itu. Pokoknya di sini sekian hari. Kalau sudah di sini ditentukan sekian hari, nanti dakwah lagi pindah lagi ke tempat lain sekian hari. Sudah lagi pindahlah ke tempat lain sekian hari. Yang seperti itu tidak disyariatkan. Akan tetapi berdiam dirinya seorang di tempat berdakwah, di medan dakwah, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Cuma untuk sekian di tempat sini sekian hari, sudah tinggal. Entah kapan-kapan nanti dakwah lagi di tempat lain sekian hari, itu enggak. Jadi sekian hari, di sini sekian hari. Yang seperti ini tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Berdiam dirinya seorang di tempat dia berdakwah sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Tergantung situasi dan kondisinya seperti apa. Kalau masih perlu di situ, di situ. Kalau tidak perlu di situ, ditinggalkan. Nah, yang keempat, kaifiyatud dakwah al-mukhalifin washru tariqatin hiya da'watuhum ila tauhid dan munasarah. Metode tata cara berdakwah kepada penentang dakwah, kepada orang yang menyelisihi dakwah. Metode berdakwah kepada orang yang menentang, yang memusuhi, yang menyelisihi. Metode paling ampuh, paling mudah dan paling benar yaitu mendakwahkan mereka dengan dakwah tauhid, bukan dengan debat. Bukan dengan debat.
metode, cara dakwah kepada penentang, pada orang yang menyelisihi, paling mudahnya apa? Dengan dakwah tauhid, bukan dengan debat, bukan dengan debat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan kepada Mu'adz tadi, yang didatangi ahlul kitab orang pinter ini, dia menyelisih dakwah, dia menentang dakwah itu, nggak terima dengan dakwah. Mereka orang yang punya ilmu, punya latar belakang akademisi, bukan orang bodoh. Dia menyelisih dakwah. Apa kata Rasulullah SAW? Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali hanya Allah yang benar. Wa fi riwayatin, di riwayat lain, ila ayyuhidullah, agar kalian mentauhidkan Allah. Sepakat orang, Tuhan yang benar hanya Allah, itu saja. Kepada penentang dakwah, kepada orang yang menyelisih dakwah, bukan dengan cara apa? Debat. Sebagian orang alhamdulillah mendapat hidayah kenal ilmu agama, alhamdulillah mendapat hidayah mengaji, alhamdulillah, tapi baru sedikit mengaji, entah setahun 2 tahun, maunya debat dengan orang. Itu tidak benar. Niatnya sih mendakwai orang, tapi dengan cara apa? Debat. Ingin menunjukkan kehebatan diri. Nah, itu salah. Itu salah. Banyak yang begitu kan? Banyak yang begitu. Pokoknya pendapatnya harus begini nih. Kalau nggak sesuai dengan ini salah nih. Nah, enggak. Itu debat. Debat, jika debatnya ilmiah, dibangun di atas ilmu, dua-duanya sama-sama berniat mencari kebenaran dengan kepala dingin, debat yang terpelajar, itu diperbolehkan. Itu adatnya ulama seperti itu. Tapi kalau debatnya hanya ingin memenangkan pendapat yang diyakininya, itu debat yang nggak sehat. Debat kusir, otot-ototan, tapi nggak ada buahnya sama sekali. Nggak benar yang seperti itu. Pokoknya harus pendekatan begini. Kalau nggak gini salah. Nah, nggak begitu. Debat itu di atas ilmu, debat yang ilmiah. Nah, saya berpendapat begini, dalil saya ini. Antum berpendapat begitu, dalil antum apa? Didiskusikan. Di saat saya yang benar, antum harus rujuk dengan pendapat ini. Di saat antum yang benar, saya akan rujuk dengan pendapat itu. Itu baru debat ilmiah. Kok sama-sama gak ada titik temu, berarti kita berbeda dalam hal yang seperti ini. Berlapang dada kita dalam perbedaan. Semudah itu. Kalau benar, dia mencari kebenaran. Bukan pokoknya harus pendapat ini. Kalau nggak ini salah. Nah, nggak bisa. Akan tetapi ala kulli hal, kepada penentang dakwah, kepada orang yang menyelisih dakwah, yang paling pertama kali diserukan dakwah tauhid, bukan debat yang dikedepankan, bukan debat yang dikedepankan. Apalagi kepada orang yang punya ilmu. Kadang-kadang sebagian orang yang dengan semangatnya ingin menyampaikan kebenaran, memang yang dibawa dia itu sebuah kebenaran ini, memang kebenaran yang diembannya mau disampaikan ke orang, memang kebenaran, tapi dia tidak tahu yang didakwahin orang punya ilmu nih. Namanya orang punya ilmu kan punya ego, nggak mau salah. Orang punya ilmu kan, apalagi yang punya ilmu ini punya pengikut, makin nggak mau salah. Walaupun salah, akan gengsi untuk mengakui kesalahan.
Banyak yang seperti itu. Terakhir untuk menjatuhkan lawannya yang tadi dengan semangatnya tapi tidak pandai berkata-kata, taunya memang itu, memang benar yang dibawa itu Al-Quran, benar, memang benar yang disampaikan kebenaran, tapi karena bahasanya tidak pantas kepada orang yang punya ilmu tadi. Yang punya ilmu ngomong apa? Dalil antum Quran itu irobnya apa? Dalam nahwu shorof ini jelaskan bagaimana. Nah, dia nggak ngerti bahasa Arab. Terakhir jatuhlah kebenaran yang dibawanya itu, padahal dia benar loh, yang dibawa ini benar nih, tapi yang didakwahi orang yang punya ilmu untuk menjatuhkan lawan yang mendakwahi tadi nggak bisa jawab. Jatuhlah kebenaran yang dibawanya, padahal kebenaran yang dibawa karena orang yang punya ilmu dan karena dia mendebat. Nah, itu masalah itu masalah itu. Baik, yang ke 5, ada sisa waktu berapa lagi? 5 menit, Masya Allah. Baik, satu poin terakhir. La yakfi dakwah ilal Islam faqat. Tidak cukup hanya mendakwahkan Islam, akan tetapi wajib mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban dalam Islam agar dia taati, agar dia lazimi. Tidak cukup mendakwahkan Islam, tapi ajari kewajiban-kewajiban dalam Islam. Dalam Islam. Inilah yang terjadi di sebagian tempat yang banyak mu'alafnya. Betapa banyak mu'alaf nggak tahu kewajiban dalam Islam. Pokoknya habis syahadat selesai sudah. Orang-orang di sekitaran yang muslim tidak bimbing. Dia nggak ngerti sholat, nggak ngerti kalau habis hubungan suami istri mandi junub, dan seterusnya. Dan itu banyak. Dan saya sangat sering menemui yang begitu. Ada bapak-bapak sudah sepuh sekali. Dia sholat, dia nggak ngerti kalau habis hubungan suami istri itu harus mandi besar, itu ada. Saya mendengar sendiri keluhan bapak yang bersangkutan. Bahkan ada di sebuah tempat itu saat kita lewati itu, dia habis wudhu ini kencing, habis kencing masuk barisan sholat, ada. Karena nggak paham, dia nggak paham kalau kencing itu membatalkan wudhu, nggak ngerti itu. Cobalah, banyak orang-orang di luar sana masih perlu uluran tangan kita dalam dakwah, itu sangat banyak sekali. Hal-hal yang kita tahu mereka banyak nggak tahu. Makanya hentikan keributan yang ada. Mari kita bersama-sama mendakwahkan agama yang benar itu. Masih banyak dari kita. Masih banyak hal yang lebih prioritas untuk kita kerjakan dibanding ribut dan ribut. Nah, Allah alam shawab. Silakan kalau ada yang tanyakan. Masih ada sisa waktu kan? Nah, silakan. Gitu. Sepengetahuan saya belum sama. Diluruskan. Hari kita itu kan artinya amalannya itu menurut Islam dulu sah-sah saja, artinya masih merasa diterima oleh Allah. Nah, ini sampai diturunkan Mu'adz membawa ke sana itu, berarti harus ada yang diluruskan. Kira-kira apa yang salah dari mereka sehingga diluruskan? Baik, nah, barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya. Pertanyaan Bapak kita, kan ahlul kitab itu benar, kan gitu kan? Ahlul kitab itu benar. Tapi kenapa kok Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Son'a, kota Yaman, untuk meluruskan mereka? Kira-kira apa yang diluruskan? Kan begitu kan? Nah, Rasulullah SAW bersabda, semua dakwah para nabi satu. Semua dakwah para nabi itu satu. Apa itu? Dakwah tauhid. Semuanya tanpa terkecuali.
Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Anikbudullah, agar mereka mendakwahkan kepada kaum-kaumnya beribadah kepada Allah saja. Beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut tagut, jauhi tagut. Itu poinnya. Dakwah kepada tauhid. Dan Rasulullah SAW mengumpamakan para nabi itu ibarat orang satu ibu tapi lain bapak. Kebalik ya. Satu bapak tapi lain ibu. Satu bapak tapi lain ibu. Maksudnya apa? Dakwahnya semua para nabi satu, apa itu tauhid. Syariatnya yang berbeda-beda. Syariatnya yang berbeda-beda. Nah, semua agama para nabi itu Islam, semuanya. Agama kaumnya Musa alaihissalam Islam di saat itu. Agamanya kaum Ibrahim alaihissalam Islam di saat itu. Agamanya Isa bin Maryam alaihissalam Islam di saat itu. Tapi semua syariat ini dihapus dengan diutusnya Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi semua ajaran-ajaran mereka dihapus dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Contoh, syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kalau pakainya terkena najis dirobek. Kalau syariat Nabi kita apa? Kan enggak, cukup dicuci kan. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam, kalau orang mau bertobat bunuh diri. Tapi dalam Islam, dalam haram, dosa besar. Nah, makanya Mu'ad diutus untuk membenarkan itu. Artinya syariat yang dulu berlaku sudah nggak berlaku lagi. Dan tapi yang paling utama Rasulullah serukan apa? Dakwah tauhid. Kalau sudah mau menerima dakwah tauhid, baru dakwah apa? Sholat. Kalau sudah mau menerima tentang sholat, baru zakat, dan seterusnya. Jadi sudah terhapus syariatnya. Apakah semua syariatnya terhapus? Tidak. Ada syariat yang masih tetap sama, contoh jujur. Dari dulu syariat jujur sudah ada. Sekarang syariat jujur terpakai atau enggak? Tetap terpakai. Syariat saling menyayangi, bersedekah. Dulu di zaman Nabi terdahulu ada sedekah itu terpakai.